Salam otomotif untuk sahabat semuanya. Kita bertemu kembali di Rayudi Channel. Sobat semuanya, semoga sehat selalu, mudahkan rezeki selalu ya. Doa kita bersama pastinya, amin. Baik sobat, di video kali ini luangkan waktu beberapa menit saja karena saya mau memberikan sobat semua edukasi ya, terkait dengan ada kebocoran oli pada mobil kita. Contoh seperti mobil ini, ada oli yang menetes di ubin ya. Saat diparkir seperti ini kira-kira kondisinya, coba lihat. Ya, ini oli ya. Ini mobil kalau diparkir di garasi rumah atau kita bawa jalan, kita parkir di jalan, di aspal tuh pasti ada seperti ini. Di ubin lantai rumah juga pasti banyak ya. Nah, kondisi seperti ini jangan dicuekin ya, sahabat. Maksudnya kita harus cari tahu di mana permasalahannya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa sumber ya. Oli itu ada di lantai ubin. Teman-teman dan sahabat semuanya ikuti videonya sampai selesai dan mudah-mudahan nanti bisa paham ya. Caranya kita untuk awal ya, kita bisa mengetes dengan mengecek, maksudnya dengan mencabut dipstick oli seperti ini ya. Bersihkan terlebih dahulu ujung dipstick olinya dan mobil diparkir di tempat yang rata. Setelah itu dalam kondisi dingin sebaiknya, jadi oli sudah turun semua. Pastikan ada oli itu di level maksimal ya, atau titik beberapa senti dari bawah dipstick oli. Kalau di situ mulai berkurang harus dicuriga ya, berarti memang ada kebocoran. Nah, sekarang kita lihat dari mana asal oli ini ya menetes. Ini bagian mobil di depan, mesinnya sebelah sini ya. Dia menetesnya itu persis di sebelah kanan kalau dari depan mobil. Jadi di sini saya ada kecurigaan kebocorannya bisa dari pompa power steering. Mobil ini masih konvensional ya, jadi belum menggunakan electric power steering ya, atau EPS. Jadi masih menggunakan minyak power steering. Kecurigaan ada di pompa, tapi ini hanya sebatas curiga dulu ya, analisanya kan. Nanti sebentar kita akan lihat di mana tempat bocornya itu. Oke, kemudian di sini saya jelaskan juga ada di bawah mesin mobil ini ada bak karter ya, atau bak oli ya. Nah, di sini juga bisa berkemungkinan terjadi bocor. Seperti ini contohnya, coba lihat yang bautnya banyak ini. Nah, ini mulai rembes ya, udah mulai rembes. Ini sudah ada gejala-gejala bocor pada packing. Ada yang menggunakan packing karet dan ada yang tidak, hanya menggunakan lem saja. Yang selanjutnya di sini pertemuan antara transmisi dengan mesin. Ini sudah terlihat seperti ini jelas ya. Ada kebocoran oli juga. Ini pasti akan menetes juga di lantai ubin. Hanya posisinya di sekitar tengah antara mesin dengan transmisi. Ini itu biasanya bocornya namanya seal kerak as belakang. Itu yang secara umum yang terjadi kalau bocornya di pertemuan ya antara gearbox atau transmisi dengan mesin. Yang berikutnya di sini juga bisa mengakibatkan terjadi bocor oli, yaitu kita sebutnya seal kerak as depan. Kalau tadi seal kerak as belakang, ini sekarang seal kerak as depan ya. Di balik puli ini ya, puli untuk fan belt tali kipas, kalau di sini sudah mulai ada rembesan oli, biasanya dia akan menumpuk dengan debu ya, tanah menempel. Di sini agak kelihatan seperti kehitaman ya. Ini berarti ada kebocoran pada seal kerak as depan. Itu beberapa kemungkinan kalau bocornya memang dari mesin atau oli mesin yang menetes. Bisa seal kerak as belakang, bisa seal kerak as depan, bisa juga dari karet tutup atas dan dari karter, bisa juga dari filter oli yang kendor. Kemudian di sini yang saya curiga tadi di awal ada bocor pada pompa power steeringnya. Di sini satu ada selang pipa bertekanan tinggi ini ya. Nah, satu lagi ini selang yang dapat dari tabung reservoir pengisian ini ya, minyak power steering. Dari minyak yang tadi atau oli yang menetes tadi itu cenderung seperti minyak power steering ya, teman-teman. Dia dengan minyak matic sama ya, ATF juga pakainya. Nah, kita akan cari tahu di sini apa yang menyebabkan sampai di lantai ubin itu banyak menetes ya.
Kalau di pompa ini hubungannya biasanya ada seal puli ya untuk pompa power steeringnya. Di balik puli ada seal pompa. Yang berikutnya ada selang ya, yang tadi saya sudah jelaskan, ada selang tekanan yang ada pipa. Kemudian ada selang balik dan selang masuk dari tabung reservoir ke pompa. Nah, di sini kita akan mengecek terlebih dahulu selangnya ya. Karena saya lihat ini di bagian pompa tidak ada bocor. Coba ya. Di sini kan ada, nah ini ada 3 selang kan. Ya, yang sebelah kiri itu dari pompa power steering. Ya. Kita coba cek ya di sini. Saya agak curiga di sini karena bawahnya rada agak basah gitu di bodinya ya. Bodi mobilnya ya, di bawah persis di bawah selang ini. Nah, ini benar ya. Inilah yang menyebabkan kenapa di ubin itu tadi di lantai banyak semacam oli ya atau minyak. Ternyata ini dari selang yang dari tabung reservoir menuju ke pompa power steering. Nah, ini kemungkinan selangnya sudah mau minta diganti atau dilem biru ya. Lempar beli baru. Ini kemungkinan retak selangnya karena sudah getas. Ini ya yang jadi masalah. Nanti itu biasanya kalau sampai bocor gini, minyak di sini akan berkurang ya, dari level maksimal akan turun ke level minimal ya, sampai ke bawah. Dan nanti lama-lama kalau dibiarkan, putaran setir itu nanti kalau sampai habis bunyi pada saat diputar ya, ngek ngek ngek. Kalau putar setir kalau sampai kehabisan minyak atau oli pada tabung reservoir ini. Setelah saya buka ya tabung reservoir pengisian minyak power steering ya, di sini ternyata memang benar ya. Bocornya dari selang ya, yang dari tabung reservoir ke pompa power steering ini ya. Nah, itu sudah pasti selangnya sudah getas ya. Tapi bagaimanapun kita harus cek juga ya, bisa jadi juga tabungnya juga retak karena berhubung mobil sudah tahunnya old kan ya. Oke, jadi ini aja yang mesti kita atasi, selangnya mesti kita ganti. Oke, ini sudah saya lepas ya. Tabung reservoir untuk pengisian minyak power steeringnya sudah saya lepas. Ini ya, selang ini yang hitam inilah yang mengakibatkan terjadi kebocoran ya. Selangnya itu sudah kaku sekali ini ya. Asal saya tekuk ini, kalau kebanyakan tekuk bisa patah. Harusnya kan selang itu dia fleksibel. Ya, sekarang coba kita lihat minyak power steeringnya ya. Ini juga bisa teman-teman mengerti bahwa pentingnya juga kita untuk menguras minyak power steering. Coba lihat ya, ini kotor banget ya. Sama juga seperti kita menguras minyak rem. Ya, kadang-kadang kalau rem mobil itu ngempos sampai diinjak turun ke bawah, itu kadang kita perlu untuk membuang angin atau menguras mengganti dengan minyak rem yang baru. Sama seperti ini ya. Coba lihat ya, nanti kita bandingkan dengan minyak power steering yang baru. Ini saya keluarkan dulu karena ini mau saya ganti selangnya sekalian ya. Dan nanti kita akan sekalian juga bersihkan tabung reservoirnya, jangan sampai nanti ada kotoran. Nah, kalau kondisi minyaknya seperti ini kotornya, itu nanti resikonya bisa merusak bagian seal power steering yang ada di rack end atau di pompanya, jadi sealnya bisa rusak. Bayangkan kalau sekian tahun ya kita tidak pernah menguras minyak power steering, ini nanti lama-lama bisa terjadi bocor ya pada rack end, sealnya bisa bocor, pompa juga bisa bocor, sealnya jebol. Nah, coba bandingkan ya, ini yang minyak power steering baru dan ini minyak power steering yang tadi kita kuras. Coba lihat ya, beda sekali ya, sangat jauh berbeda. Ini sudah kotor banget dan yang barunya sangat bening. Nah, jadi di sini kita hanya perlu mengganti selangnya saja. Nah, buat sahabat semuanya, poin di video ini kalau misalnya di rumah kita ada bekas oli ya mulai menetes, pertama mungkin 1 tetes, 2 tetes, lama-lama mulai banyak seperti ini, itu saran saya jangan dibiarkan ya. Sebaiknya segera saja kita bawa ke bengkel mobilnya untuk dicek ya. Kalau bocornya dari oli mesin kan ngeri, takutnya nanti overhaul. Jadi jangan sampai nanti mobil om semuanya ya, mobil sahabatku semuanya, saudara-saudaraku nanti
jebol mesinnya, bisa overhaul gara-gara kehabisan oli mesin. Ini kan bocornya jelas ketahuan dari bagian pompa power steering atau pada sistem power steeringnya ya, yaitu di selang. Tapi kalau menetesnya itu dari oli mesin, nah ini kan bahaya ya. Nanti kalau internal mesin kehabisan oli, bisa merusak bagian metal ya, apa metal duduk, metal jalan, merusak dinding piston, liner piston. Akhirnya mobil bisa berasap atau istilah bengkel itu bisa ngebul. Jadi poin di video ini teman-teman untuk segera saja diperbaiki ya. Kalau di lantai rumah sudah mulai ada kebocoran, kita hanya sekedar memastikan saja kan. Kalau hanya begini termasuk ringan ya, hanya perlu mengganti selang saja masalah sudah selesai. Tapi kalau dari mesin itu kan agak berbahaya. Terlebih buat yang pemilik mobil yang tidak mau merawat mobilnya. Nah, sekalinya mobil overhaul, ya bayangkan cuma harga misalnya seal crack as bocor atau tutup atas bocor, karet tutupnya atau mungkin filter oli, harga nggak seberapa, akhirnya mobil ujung-ujungnya mesti overhaul. Oke, saudaraku semuanya, Om dan sahabatku, ini aja video yang bisa saya bagikan. Semoga penjelasan ini bisa menambah lagi wawasan atau mengingatkan paling tidak buat pemilik mobil ya. Akhir kata terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Kita hanya berbagi bukan mengajari. Dan jangan lupa buat sobat semua yang belum subscribe, bantu subscribe ya. Dan kita semangat terus untuk berbagi hal-hal yang edukasi. Sampai jumpa lagi sahabatku semuanya. Doa terbaik dari saya buat Om semuanya. Dan salam otomotif Rayu di channel. Thank you, bye.